Mari kita mengucapkan salam sejahtera. Salamun ala ahli Gaza. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Gaza yang berhasil saat ini. Mereka memenangkan pertempuran. Mereka memenangkan simpati hati masyarakat dunia. Salam sejahtera kepada para pemimpin-pemimpin mereka yang masih hidup maupun yang sudah syahid. Salam sejahtera kepada ibu-ibu dan anak-anak, para penyintas perang yang selamat dari kobaran neraka jahanam yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Salam sejahtera kepada anak-anak yang gugur, ibu-ibu dan anak dan kaum perempuan yang gugur syahid di medan pertempuran, di mana darah mereka, air mata mereka menjadi penyubur bumi Palestina untuk terus melahirkan para mujahid untuk menghancurkan kesombongan Bani Israel yang kedua kali di akhir zaman ini. Salam sejahtera kepada seluruh makhluk, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di jalur Gaza, kepada puing-puingnya, kepada batu-batu kerikilnya yang menjadi saksi atas keteguhan dan kesabaran mereka di hadapan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salam sejahtera juga kita sampaikan kepada seluruh umat Islam di dunia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina selama 2 tahun belakangan ini. Salam sejahtera kepada semua yang mendoakan, semua yang membacakan kunut nazilah. Salam sejahtera kepada semua ulama, mubalik, dan khatib Jumat yang tidak pernah lelah untuk mengangkat isu keadilan bagi rakyat Palestina ini dalam khutbah dan ceramah mereka. Salam sejahtera kepada seluruh pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh generasi Gen Z milenial di seluruh dunia yang mengangkat senjata media dan opininya di media-media sosial untuk mendukung dan memenangkan perjuangan rakyat Palestina ini. Salam sejahtera kepada semua umat Rasulullah SAW yang masih hidup hatinya, masih hidup nuraninya, dikala ada sebagian orang yang mendakwa sebagai pendakwa ilmu dan risalah. Mereka berfatwa menghina dan mencaci para mujahidin di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang berhimpun melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Aqsa Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 ini. Hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjidil Aqsa di Bandara Terminal 2. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dan mengizinkan kita untuk bisa salat Jumat di Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina dalam keadaan merdeka, berdaulat, dan terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemenangan, kemuliaan dan kehormatan kepada siapa yang Dia kehendaki.
Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, panjatkanlah doa kalian kepada Allah Rabbul Jalal. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Pemilik kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau muliakan, Engkau kehendaki untuk dimuliakan. Dan dengan kekuasaanmu Engkau akan menghinakan siapa saja yang pantas dan Engkau kehendaki untuk dihinakan. Karena segala kebajikan ada dalam genggaman tanganmu. Sungguh Engkau, ya Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mendengarkan dan menyaksikan saudara-saudara kita rakyat Gaza di Palestina bergembira, berbahagia, bertakbir, mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kemarin sore atau tadi malam waktu Indonesia Barat, untuk pertama kalinya mereka dapat merasakan ketenangan, kenyamanan dengan berlakunya gencatan senjata permanen. Deklarasi penghentian perang, penghentian genosida yang telah berlangsung secara brutal selama 2 tahun genap. Sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai kemarin 9 Oktober 2025. Berapa banyak darah yang tertumpah? Berapa banyak air mata yang berlinang? Puluhan ribu rakyat yang tidak berdosa gugur syahid. Ratusan ribu mereka tidak ditemukan di bawah reruntuhan puing-puing. Puluhan ribu rumah dan infrastruktur Gaza yang hancur. Belasan ribu anak-anak, puluhan ribu kaum perempuan yang dibantai oleh Zionis Israel selama 2 tahun belakangan ini, saudara. Ketika mereka merasakan begitu berhenti perang, tidak ada suara desingan peluru, bom-bom dan roket yang menghantam gedung serta bangunan-bangunan yang ada di Gaza. Mereka bertakbir memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin-pemimpin mereka yang berjuang baik dalam lapangan militer maupun di meja-meja diplomasi internasional yang telah menghasilkan kesepakatan di Sharm Sheikh di Mesir. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan hidupnya hati nurani masyarakat dunia yang secara konsisten selama 2 tahun mereka menyuarakan kebenaran dan keadilan. Mereka mendukung perlawanan bangsa yang terjajah di Palestina untuk melawan penjajahnya. Secara konsisten masyarakat dunia, kalau boleh kita hitung statistiknya, yang ada di negara-negara Eropa saja. Di 25 negara Eropa selama 2 tahun belakangan ini, saudara, di 793 kota dan distrik yang ada di seluruh daratan Eropa, mereka telah melakukan kurang lebih 45.000 aksi massa selama 2 tahun belakangan ini. Untuk menekan
pemerintahan mereka dan negara-negara mereka agar mengubah posisi dan kebijakan mereka yang selama ini mendukung Zionis Israel. Mengubah posisi dan sikap mereka menjadi pendukung dan menyuarakan pengakuan terhadap negara Palestina yang terakhir di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tanggal 22 sampai 26 September 2025. Perjuangan masyarakat sipil dunia ini menandakan adanya sebuah pergeseran geopolitik internasional yang dicetuskan oleh perjuangan perlawanan semesta rakyat Palestina untuk bangkit melawan penjajahan, untuk menghancurkan proyek Zionis yang mengkampanyekan dan menyebarkan propaganda normalisasi dengan Israel. Hancurlah bangunan yang telah mereka bangun itu selama belasan tahun. Abraham Accord 2020. Kemudian rencana Trump 20 poin untuk perdamaian Gaza yang dirancang oleh Zionis untuk mendelegitimasi perlawanan Palestina, untuk mengabaikan hak-hak rakyat Palestina untuk mendirikan negaranya dengan tata kelola penuh yang berdaulat, diisi oleh orang-orang Palestina sendiri dan bukan diisi oleh anasir-anasir asing. Rancangan yang zalim yang ingin mendemilitarisasi, artinya tidak ada lagi perjuangan bersenjata melawan penjajah. Itu yang mereka inginkan sebagai imbalan penghentian perang dan genosida, serta imbalan untuk pertukaran tawanan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal dalam hukum sosial, hukum kemanusiaan, di mana perang yang kita anggap itu sebagai bencana kemanusiaan, tragedi kemanusiaan terbesar di abad ini, tapi di balik tragedi, di balik wafatnya puluhan ribu rakyat Palestina dari bawah reruntuhan puing-puing di Gaza, bangkitlah kesadaran masyarakat global untuk melawan penindasan dan melawan penjajahan modern. Di bumi para nabi, di bumi Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, selama 2 tahun ini kera-kera Zionis Israel itu sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, bukan hanya dana untuk perang, membeli senjata, mengimpor senjata dari luar negeri, tetapi juga mereka menggelontorkan dana untuk proyek opini media yang dikenal dengan program Hasbara di seluruh penjuru dunia yang menghabiskan dana miliaran dolar. Tetapi Palestina dengan keteguhannya, dengan kesabarannya, dengan pengorbanan mereka yang luar biasa, soliditasnya, rakyat dan pemimpinnya bersatu untuk berjuang melawan penjajahan. Mereka tidak mengeluarkan 1 sen pun uang untuk menggalang opini dunia, untuk mendorong lahirnya gerakan masyarakat sipil global di dunia, yang di negara-negara Uni Eropa saja kurang lebih ada 45.000 aksi massa di 793 kota. Belum lagi di Asia, belum lagi di Amerika, belum lagi di Afrika. Mereka tidak mengeluarkan uang 1 sen pun untuk
menarik netizen dari seluruh dunia, untuk menarik dan menggalang opini dunia agar berpihak kepada perjuangan Palestina, saudara. Inilah sebuah kemenangan yang besar. Kemenangan tidak bisa diukur hanya dengan kemenangan secara matematis, secara militer, berhasil menghancurkan dan membumi hanguskan. Berapa musuh yang bisa dihancurkan dan dimatikan. Tetapi kemenangan rakyat Gaza sama seperti yang dialami oleh pejuang-pejuang Islam di masa dahulu. Ketika jumlah mereka sedikit, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang membela kebenaran dan keadilan. Mereka berjuang dengan jumlah yang sedikit, tetapi mereka berhasil mengalahkan dan menumbangkan kekuatan yang lebih besar daripada mereka. Maka kalau kita baca surat Al-Qasas dari ayat 1 sampai 5, seolah-olah kita sedang mengalami dejavu. Apa dejavunya, saudara? Surat Al-Qasas di awal itu menggambarkan bagaimana kisah pertarungan perjuangan Bani Israel. Bani Israel zaman dulu, yang dipimpin oleh Nabi Musa, bukan Israel sekarang, saudara. Bani Israel zaman dahulu yang dipimpin oleh Nabi Allah Musa alaihissalam melawan kemungkaran, melawan kediktatoran, melawan kebrutalan rezim Fir'aun laknatullah. Di mana Fir'aun ini sangat sombong, sangat dikdaya, dan Fir'aun serta bala tentaranya menganggap dirinya berkuasa mutlak. Mereka takabur dan sombong. Bahkan mereka angkat Fir'aun sebagai Tuhan. Dan untuk menjamin kelanggengan kekuasaan Fir'aun yang mendakwa dirinya sebagai Tuhan, untuk melanggengkan kekuasaannya, Fir'aun memecah belah rakyat Mesir dan memecah belah Bani Israel, memusnahkan golongan-golongan yang menentangnya, membunuh bayi laki-laki Bani Israel dan kaum, dan membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup untuk dipekerjakan sebagai budak. Dan mereka juga berlaku sewenang-wenang dan berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Perilaku Fir'aun, kesombongan, kediktatoran Fir'aun dan kezalimannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tindakan yang tidak mereka sadari. Apa firman Allah Subhanahu wa taala setelah ayat 4 itu? Allah berfirman, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin." Kami berkehendak, kata Allah, untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Allah Ta'ala dengan firman-Nya ini menegaskan bahwa Dia telah menghancurkan makar-makar Fir'aun. Dengan yang pertama, Allah bebaskan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya, dan menjadikan mereka pemuka-pemuka dan pemimpin di dunia. Juga Allah mewariskan kepada mereka negeri Syam, dengan menjadikan mereka berkuasa di sana dan memberikan tempat di muka bumi. Dan yang ketiga, Allah memperlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan bala tentaranya bagaimana keruntuhan kekuasaan mereka, hal yang selama ini mereka khawatir dan takuti. Dua ayat di surat Al-Qasas ini
menjadi pengingat kepada kita. Dejavu, seolah-olah peristiwa masa lalu itu kembali hadir di tengah-tengah kita, hanya berganti posisi. Bani Israel yang dulu ditindas oleh Fir'aun, sekarang merekalah yang menjadi penindas dan menjadi diktator. Mereka menzalimi, mereka membunuhi rakyat Palestina, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu di zaman Nabi Musa, ketika melawan kediktatoran Fir'aun, Bani Israel itu adalah umat yang muslim, umat Islam, umat pilihan Allah subhanahu wa ta'ala untuk melawan kemusyrikan dan kezaliman Fir'aun. Tapi sekarang mereka berbalik. Mereka bukan lagi orang Islam, bukan lagi sebagai orang bertauhid. Mereka menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam dan menolak risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah di akhir zaman. Maka mereka bukanlah umat yang bertauhid lagi. Mereka bukan umat yang muslim lagi. Sifat dan karakter mereka telah berubah sebagaimana dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di zaman Nabi Allah Daud. Mereka dilaknat oleh Allah dan diubah karakternya menjadi karakter seperti monyet dan babi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat pelajaran dari sejarah, pelajaran dari kisah Bani Israel, ketika mereka diberikan kekuasaan oleh Allah hari ini, diberikan kesempatan, mereka melakukan perbuatan yang merajalela, kemungkaran demi kemungkaran, untuk menghancurkan risalah dan dakwah Islamiyah yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kezaliman mereka inilah mereka akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hukuman yang kedua yang terjadi di akhir zaman. Dan insya Allah akhir zaman itu adalah era di mana kita semua hidup saat ini. Ketika dahulu mereka dibinasakan, dikejar-kejar oleh Fir'aun, sementara mereka saat ini berubah menjadi Fir'aun modern. Merekalah Fir'aunnya, merekalah diktatornya, merekalah penindasnya. Sementara Bani Israel yang dahulu dizalimi, sekarang berubah menjadi rakyat Palestina, umat yang bertauhid, umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kepada Fir'aun dahulu akan berlaku kepada Bani Israel yang berubah menjadi Fir'aun modern saat ini. Dan Allah telah tunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Mereka hamba-hamba Allah yang tertindas, yang lemah di muka bumi, yang ada di bumi Palestina, bumi Isra dan Mi'raj. Mereka, kata Allah, kami berkehendak untuk memberikan karunia kepada mereka. Kami akan jadikan mereka para pemimpin. Ya, pejuang-pejuang Palestina, pejuang-pejuang Gaza yang syahid. Mereka adalah pemimpin-pemimpin umat Islam saat ini. Mereka adalah pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, kata Allah, akan dijadikan sebagai orang-orang yang mewarisi bumi. Sebagaimana firman-Nya di surat Al-Anbiya 105. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sungguh kami telah tetapkan di dalam Zabur, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, bahwasanya negeri ini, bumi Palestina, bumi Baitul Maqdis itu hanya akan diwarisi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Terakhir, mari kita mengucapkan salam sejahtera. Salamun ala ahli Gaza. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Gaza yang berhasil saat ini mereka memenangkan pertempuran
Mereka memenangkan simpati hati masyarakat dunia. Salam sejahtera kepada para pemimpin-pemimpin mereka yang masih hidup maupun yang sudah syahid. Salam sejahtera kepada ibu-ibu dan anak-anak, para penyintas perang yang selamat dari kobaran neraka jahanam yang dilancarkan oleh Zionis Israel. Salam sejahtera kepada anak-anak yang gugur, ibu-ibu dan anak dan kaum perempuan yang gugur syahid di medan pertempuran, di mana darah mereka, air mata mereka menjadi penyubur bumi Palestina untuk terus melahirkan para mujahid untuk menghancurkan kesombongan Bani Israel yang kedua kali di akhir zaman ini. Salam sejahtera kepada seluruh makhluk, binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di jalur Gaza, kepada puing-puingnya, kepada batu-batu kerikilnya yang menjadi saksi atas keteguhan dan kesabaran mereka di hadapan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Salam sejahtera juga kita sampaikan kepada seluruh umat Islam di dunia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina selama 2 tahun belakangan ini. Salam sejahtera kepada semua yang mendoakan, semua yang membacakan kunut nazilah. Salam sejahtera kepada semua ulama mubalik dan khatib Jumat yang tidak pernah lelah untuk mengangkat isu keadilan bagi rakyat Palestina ini dalam khutbah dan ceramah mereka. Salam sejahtera kepada seluruh pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh generasi Gen Z milenial di seluruh dunia yang mengangkat senjata media dan opininya di media-media sosial untuk mendukung dan memenangkan perjuangan rakyat Palestina ini. Salam sejahtera kepada semua umat Rasulullah SAW yang masih hidup hatinya, masih hidup nuraninya, dikala ada sebagian orang yang mendakwa sebagai pendakwa ilmu dan risalah, mereka berfatwa menghina dan mencaci para mujahidin di Gaza. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al islam wa 'izzal muslimin. Allahumma 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi fala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.